Tentukan gaya tumpuan pada titik E. Ini adalah salah satu contoh soal dari frame, karena nanti gaya tumpuan di titik E ini akan memberikan gaya yang tidak pada sumbu dari batang DF. Sehingga batang DF sudah menjadi batang multiforce member yang mana memenuhi kaidah dari frame dan bukan lagi menjadi truss. Dan caranya adalah pertama sama, yaitu membuat diagram benda bebasnya dahulu. Kurang lebih seperti ini. Lalu diberi nama titik-titiknya. Kemudian masukkan gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada titik tambahan ya di batang AC lewat di sini titik B yang mana merupakan titik gaya 200 Newton bekerja. Lalu ada titik E, katakanlah di sini ya. Titik di mana gaya tumpuan E itu bekerja. Arahnya ke kiri. Kita beri nama E saja. Kemudian masukkan gaya tumpuan yang lain, yaitu di titik A, tumpuan pin. Ada dua, makanya AY dan juga AX. Begitu juga di titik F, ada dua, karena tumpuan pin. Maka di sini adalah FY dan juga satu lagi yang horizontal, yaitu FX. Karena di sini merupakan kasus statis tak tentu, di mana cirinya yaitu gaya tumpuan yang belum diketahui itu jumlahnya melebihi dari persamaan kesetimbangan. Persamaan kesetimbangan yang kita punya kan hanya ada 3, yaitu sigma fx, sigma fy, dan sigma momen. Sedangkan di sini gaya tumpuan yang belum diketahui lebih dari 3, sehingga merupakan kasus statis tak tentu. Maka langkah menentukan gaya tumpuan bisa kita skip dan langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menguraikan batang satu persatu. Pertama, kita akan uraikan batang AC ini. Kita copy, kita paste di sini, pindahkan. Ini titik C-nya kita tulis lagi. Nah, kemudian ada pengaruh batang CD ya terhadap batang AC. Karena di sini sudah dipisahkan satu persatu, maka pengaruh batang CD ini perlu dimasukkan ke batang AC, yang mana pengaruhnya berupa gaya. Gayanya yaitu gaya yang mana miringnya sama dengan kemiringan batang CD, dan arahnya kita asumsikan menuju batang atau menuju titik C-nya. Ini merupakan FCD, dan dia membentuk sudut, katakanlah sudut alfa gitu ya, sudut alfa. Kemudian ada satu lagi yang bisa kita uraikan, yaitu batang DF. Kita lepaskan juga atau pisahkan dari yang lain. Kita copy dan kita paste. Maka di sini titik D-nya juga dicantumkan lagi, tadi terhapus. Dan juga pengaruh batang CD terhadap batang DF juga dimasukkan, yaitu sama-sama seperti pada batang sebelumnya, yaitu berupa gaya juga. Kali ini arahnya ke titik D hingga ke kanan, dan ini adalah FCD. Membentuk sudut yang sama, yaitu alfa terhadap sumbu horizontal. Maka setelah di sini kita beri nama titik yang diberi nama, yaitu titik E, kita bisa lakukan atau menghitung gaya yang ingin diketahui dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Di sini idenya adalah dengan menggunakan sigma momen di titik F, maka bisa diketahui
gaya di tumpuan E ini asalkan sudah diketahui gaya FCD-nya. Maka perlu diketahui dulu gaya FCD-nya, yaitu dengan batang yang sebelah kiri. Menggunakan persamaan kesetimbangan, yaitu sigma momen di titik A. Ya, bisa dibayangkan ya, karena 200 Newton bisa dihitung, sudah ada angkanya, dan yang belum ada angkanya cuma satu, yaitu FCD. Maka perlu diketahui dulu sudut alfanya. Sudut alfa di sini sama dengan arcus dari tan ya. Arcus dari tan yaitu 0,3 dan dibagi 1,2. 1,2 itu adalah ini. 0,3 dibagi 1,2, maka hasilnya adalah sekitar 14,04 derajat. Maka masuk saja langsung ke persamaan kesetimbangannya, yaitu sigma momen di titik A sama dengan 0. Lalu ada apa saja di sini? Gaya 200 Newton ya, negatif karena arahnya searah jarum jam, dikali jarak dari A ke B. Ke B yaitu 0,3. Kemudian ditambah ya, karena nanti FCD ini akan menyebabkan momen berlawan arah jarum jam. FCD dan perlu dikoreksikan menuju sumbu horizontalnya, maka dikalikan cos 14,04 derajat. Kemudian dikalikan dengan jaraknya, yaitu jarak dari titik C ke titik A, yaitu 0,3 tambah 0,3, hasilnya 0,6, sama dengan 0. Maka FCD bisa diketahui, yaitu sebesar 103,1 Newton. Maka setelah diketahui FCD-nya, bisa langsung masuk persamaan kesetimbangan di batang satunya. Yaitu tadi idenya adalah sigma momen di titik F sama dengan 0. Maka ada apa saja? Pertama ada tadi ya, FCD. Ini nilainya adalah negatif karena akan menyebabkan momen searah jarum jam. Dikalikan sama tadi perlu menjadi mendatar atau perlu menjadi horizontalnya, maka dikalikan cos alfanya, yaitu 14,04 derajat. Dikalikan jaraknya dari titik D ke titik F, yaitu 0,3 tambah 0,6, didapatkan 0,9. Kemudian ditambah, karena nanti E ini akan menyebabkan momen berlawanan jarum jam, yaitu E dikalikan jaraknya dari titik E ke F, yaitu 0,6. Sama dengan 0. Maka hasilnya didapatkan yaitu E sama dengan 150 Newton. Karena FCD dan E ini nilainya positif, maka seluruh tanda yang dibuat di gambar ini itu asumsinya sudah benar.